Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nila Amania selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, saya Aprilin Nurfaiza dengan NIM 202409008 ingin menjawab soal-soal UAS yang Ibu berikan. Pertanyaan pertama, apakah kaidah hukum masih sangat diperlukan sedangkan sudah ada kaidah sosial lainnya? Pendapat saya yaitu ya, kaidah hukum masih sangat diperlukan karena dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan hanya norma sosial saja. Dalam pasal 27 KUHP menjelaskan tentang sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum, seperti pasal 362 tentang pencurian dan 378 tentang penipuan. Dalam pasal 28A sampai 28C menegaskan tentang hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, baik itu keselamatan, kebebasan, serta keadilan. Dalam pasal 24 UUD 1945 menjelaskan tentang pentingnya lembaga kehakiman yang independen dalam penegakan hukum. Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang interaksi sosial yang kompleks. Dengan demikian, meskipun kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan memainkan peran penting dalam mengatur setiap tingkah laku individu dalam pergaulan hidup, kaidah hukum sangat diperlukan untuk memastikan keteraturan, keadilan, serta perlindungan hak dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan kompleks. Pertanyaan yang kedua, apakah di Indonesia bisa menerapkan sistem peradilan juri serta kekurangan dan kelebihan apa yang diberikan? Secara teoritis, Indonesia bisa menggunakan sistem peradilan juri, tetapi hal ini akan membuat perubahan besar dalam sistem hukum serta budaya yang di Indonesia yang saat ini masih menganut sistem peradilan yang dipimpin oleh hakim profesional. Kelebihan dari sistem peradilan juri yaitu meningkatkan rasa keadilan atau keterlibatan warga negara. Juri dari berbagai latar belakang dapat memberikan perspektif dalam menilai kasus, serta mengurangi resiko atau pengaruh yang tidak adil dari hakim tunggal. Kekurangan dari sistem peradilan juri, yang pertama yaitu masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk menilai kasus atau membuat keputusan. Yang kedua yaitu memerlukan biaya atau waktu yang lebih banyak atau lebih panjang. Yang ketiga yaitu terbawa emosi atau prasangka yang dapat mempengaruhi keadilan putusan. Yang keempat yaitu memerlukan perubahan besar untuk dalam sistem hukum Indonesia. Pertanyaan terakhir, yang A, yaitu setuju atau tidak dengan pernyataan terkait penafsiran hukum oleh hakim sebagai pembaharuan hukum. Saya setuju dengan penafsiran tersebut dikarenakan penafsiran hak hukum oleh hakim akan sangat penting untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, serta hal ini akan menjadi jurisprudensi yang dapat menjadi pedoman dalam kasus yang serupa di masa yang akan datang, serta hal ini akan membantu menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. B. Peran penafsiran hukum dalam pembentukan putusan hakim dan penegakan hukum. Penafsiran hukum oleh hakim berperan dalam 1. Mengisi kekosongan hukum. Yang kedua, menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Yang ketiga, yaitu menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Yang keempat, yaitu mengatasi ambiguitas hukum. Yang kelima, yaitu menjadi sumber hukum melalui jurisprudensi. Hal ini akan membantu penegakan hukum yang adil dan perkembangan sistem hukum yang relevan dan efektif. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan atau dapat saya sampaikan. Atas kesalahan atau kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.